Namaku Suli Sitianingsih. Aku seorang mahasiswi di Sekolah Tinggi di Sumeneb. Di kampus, aku kerap disapa Sulis. Di sela-sela perkuliahan, aku selalu meluangkan waktu untuk membaca buku. Ya, aku memang sangat gemar membaca, terutama untuk buku tentang sejarah. Aku tidak bisa menjelaskan kenapa aku sangat menyukai itu. Yang ku ketahui, sejarah menyimpan banyak teka-teki yang perlu diungkap, serta kisah bagaimana kebudayaan yang berkembang dari masa ke masa dan menjadi identitas yang harus kita jaga. Aku sadar, sebagai generasi penerus bangsa, mempelajarinya menjadi suatu keharusan bagiku. Sebagai salah satu wujud kecintaanku kepada tanah air. Kebudayaan merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai luhur cerminan dari kehidupan manusia dan masyarakat. Mempelajarinya menjadi suatu keharusan bagi setiap generasi bangsa untuk mengisi kemerdekaan yang telah berlangsung lama. Kali ini rasa penasaranku membawaku ke suatu tempat yang menyimpan banyak peninggalan peradaban dan kebudayaan masyarakat beberapa abad silam. Tempat yang menyimpan banyak macam peninggalan sejarah dan budaya kota Sumeneb. Ya, inilah Museum Keraton Sumeneb. Benda usang yang masih terawat dan terjaga dengan baik di museum ini
merupakan sebuah harta berharga yang kita miliki bersama. Terdapat beberapa benda-benda bersejarah yang mencerminkan sebuah perjalanan panjang yang telah dilalui oleh para leluhur kita terdahulu, sehingga melahirkan beragam kebudayaan seperti yang kita lalui sekarang. Mereka temanku, namanya Mansur dan Yati. Tanpa sengaja aku bertemu dengan mereka di sini. Kebetulan mereka memiliki hobi yang sama denganku. Kami ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang sejarah, bahkan budaya Sumenep. Mengenai Museum Keraton Sumenep, siapa yang tidak tahu tempat bersejarah ini, yang terdiri di tanah milik pribadi Pangeran Natakusuma alias Panembahan Songala yang terletak di desa Pajagalan. Di sebelah timur keraton lama milik Ratu R. Ayu Rasmana Tirtanegara. Arsitek yang ditunjuk adalah seorang bangsa Cina bernama Lau Piango, cucu Lau Kunting yang merupakan salah satu di antara 6 orang Cina yang datang dan menetap di Sumenep. Nah, tahu tidak mengapa gerbang Keraton Sumenep dinamai Lebang Mesem? Gerbang tersebut dinamai Lebang Mesem sebab di gerbang tersebut para penjaga zaman dulu bersikap ramah tamah kepada para tamu, sehingga para tamu selalu tersenyum atas sikap penjaga gerbang tersebut. Bukan hanya itu, ada pendapat juga mengatakan bahwa setiap orang yang memasuki Lebang Mesem pasti akan tersenyum. Mungkin bisa dilihat dari model arsiteknya yang menunjukkan gerbang yang tersenyum, atau bisa juga karena keindahan dan keunikan tersendiri yang ada di Lebang Mesem tersebut. Entahlah, kita hanya bisa menerima pendapat, tapi jangan lupa tersenyumlah jika memasuki Keraton Sumenep sebagai simbol menghormati. Di halaman keraton ini dapat dilihat bahwa bangunan yang mencerminkan ciri khas kebudayaan Sumenep dengan dilihat dari atap aula keraton, yang merupakan atap joglo dan ukiran-ukiran hasil arsitektur Lau Piango. Selain itu, tatanan tempatnya tidak memiliki banyak perubahan, hanya saja tempat yang rusak akan diperbaiki dan direnovasi kembali untuk menjaganya. Pengunjung biasanya akan didampingi oleh pemandu untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Nah, di tempat ini juga merupakan tempat penyimpanan benda-benda peninggalan Adipati Sumenep terdahulu. Awal masuk pasti akan disambut oleh cermin besar, duplikat cermin yang asli yang sudah rusak. Nah, cermin ini mengajarkan bahwa dalam mengunjungi tempat sejarah perlu adanya cerminan diri. Apakah dalam kunjungan itu baik atau tidak?
Sama seperti zaman keraton dulu, tamu diharuskan bercermin dahulu agar merapikan pakaian dan merapikan niat baik, agar tercipta sopan santun dan etikat baik ke depannya. Hal ini sepele, namun sangat penting. Nah, di ruang penyimpanan ini terdapat banyak macam perhiasan, yaitu antara lain alat perang, meja rias, sandal, piring, alat musik, struktur masjid jami dan struktur keraton, dan yang paling utama ada Al-Quran yang ditulis oleh Sultan Abdurrahman Pakunataningrat atau Raden Tumenggung Abdurrahman Natakusuma II, dan tidak lupa keris dan alat penyimpanannya sebagai simbol penting bahwa Sumenep adalah kota keris. Dengan adanya pemandu, maka tidak perlu khawatir tentang informasi yang ada. Etiket baik, sopan, santun perlu diambil dan dipelajari dari pemandu yang memandu. Sebab tempat sejarah bukan tempat biasa, perlu adanya sikap baik, sopan, dan tidak memiliki pemikiran yang negatif. Sehingga citra budaya Sumenep yang khas akan adab asor atau yang biasa disebut dengan sopan santun dapat dilestarikan. Dinginnya Taman Sari menyejukkan pikiran, terlebih air kolamnya yang jernih dan ikan yang berenang di sana. Kolam Taman Sari asalnya merupakan pemandian para putri keraton, yang airnya tidak pernah surut karena langsung keluar dari sumbernya. Di Taman Sari ada 3 pintu menuju kolam. Yang pertama dipercaya membuat awet muda dan dipermudah mendapatkan jodoh. Yang kedua dipercaya memperlancar rezeki dan kesuksesan. Dan yang ke pintu ketiga dipercaya menambah ketakwaan. Namun hal ini dapat kita percaya dan tidak, bergantung pada keyakinan kalian masing-masing. Yang dapat diketahui bahwasanya air di kolam sangatlah dingin dan membuat sejuk untuk wajah, sehingga banyak pengunjung yang tertarik mengunjunginya. Mencuci muka diperbolehkan, yang tidak boleh yaitu mengambil ikan di kolam, sebab perlu adanya pelestarian kebudayaan agar tidak merusak citra asli Sumenep yang ada di Keraton Sumenep. Ini salah satu peninggalan yang paling bersejarah, yaitu Masjid Jami yang dibangun dengan arsitektur yang sama seperti arsitektur keraton, yaitu arsitektur Lau Piangun. Campuran ciri khas budaya Sumenep dengan Cina, perpaduan yang sangat luar biasa yang dipatut dilestarikan hingga kini. Budaya boleh dimasuki oleh budaya asing, namun budaya sendiri lebih penting untuk dilestarikan. Mengenai peradaban yang ada, setidaknya kita tidak melupakan dan melunturkan sikap yang mencerminkan Sumenep. Maka jangan lupa jagalah sopan santun sebagai bentuk dukungan dalam pelestarian